Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Endah Trutami. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem jantung dan pembuluh darah dalam mata pelajaran anatomi fisiologi. Bagaimana semua kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Dalam tubuh manusia, setiap waktu terjadi proses transportasi berbagai zat yang diperlukan tubuh. Diperlukan media pengantar dan alat yang turut berperan dalam sirkulasi untuk dapat melakukan proses tersebut. Media dan alat tersebut bekerja sama membentuk sistem yang dikenal dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah melibatkan proses peredaran darah dan alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah yang berisi darah. Sistem peredaran darah ini berfungsi mendistribusikan nutrisi, gas maupun zat yang dibutuhkan oleh sel-sel manusia, serta membawa produk akhir metabolisme keluar. Nah, cairan tubuh yang beredar itu adalah darah. Di sini kita akan membahas karakteristik darah. Darah merupakan cairan yang berada di dalam pembuluh darah. Darah adalah jenis jaringan ikat yang elemen pembentuknya tertahan dan dibawa oleh plasma. Warna merah darah bervariasi mulai dari merah terang sampai merah tua kebiruan. Hal ini bergantung pada kadar oksigen yang diikat oleh hemoglobin. Nah, volume darah total pada laki-laki dewasa itu biasanya 5-6 liter. Sedangkan pada perempuan volumenya antara 4 hingga 5 liter atau sekitar 8% dari berat badan. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi darah. Darah memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh manusia. Antara lain, yang pertama sebagai alat pengangkut sari makanan, oksigen ke seluruh tubuh, dan sisa metabolisme ke alat ekskresi. Kemudian yang kedua, menjaga dan mengontrol suhu tubuh atau disebut juga dengan termoregulator. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur penyebaran hormon dari kelenjar endokrin ke sel dalam tubuh. Selanjutnya yaitu sebagai penutup luka dan pencegah infeksi atau imunitas. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengatur keseimbangan asam basa. Kemudian darah mempunyai dua komponen, yaitu komponen darah padat dan komponen darah cair. Yang terdiri dari komponen darah padat yaitu ada sel darah merah atau eritrosit atau dalam bahasa Inggrisnya adalah red blood cells. Nah, kemudian ada juga sel darah putih atau disebut juga dengan leukosit atau dalam bahasa Inggrisnya adalah white blood cells. Kemudian yang terakhir itu ada keping darah atau trombosit atau disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah platelet. Nah, sedangkan untuk komponen darah cair itu terdiri dari plasma. Baiklah, kita bahas komponen darah padat yang pertama yaitu sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit. Ya, jadi bentuk sel darah merah itu seperti cakram atau biokonkav. Nah, dia tidak berinti. Kemudian, fungsi dari eritrosit adalah mentransfer oksigen ke seluruh jaringan melalui hemoglobin. Hemoglobin adalah zat warna merah pada darah yang bertugas untuk mengikat oksigen. Lalu, eritrosit dibuat di sumsum tulang. Pada proses pembentukannya diperlukan zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Sel darah merah ini memiliki umur 120 hari. Sel darah merah yang sudah tua atau rusak akan dirombak di dalam limpa, sedangkan hemoglobin yang sudah terlepas akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi warna empedu atau bilirubin. Komponen darah padat selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini mempunyai beberapa komponen, ya. Di antaranya ada neutrofil, eosinofil, basofil, kemudian limfosit, dan ada juga monosit.
Ciri dari leukosit atau sel darah putih yaitu tidak berwarna, kemudian dapat bergerak dengan kaki palsu dan memiliki inti sel. Tubuh dalam kondisi yang normal rata-rata memiliki 7.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Tetapi ketika tubuh dalam kondisi infeksi atau terjadi kerusakan jaringan akan meningkatkan jumlah total leukosit. Di dalam tubuh, leukosit berperan dalam melindungi tubuh terhadap invasi benda asing, termasuk bakteri dan virus. Sebagian besar aktivitas leukosit berlangsung di dalam jaringan, bukan dalam aliran darah. Leukosit memiliki kemampuan diapedesis, yaitu kemampuan menembus pori-pori membran kapiler dan masuk ke dalam jaringan. Setelah diproduksi di dalam sumsum tulang belakang, leukosit akan bertahan kurang lebih 1 hari sebelum masuk ke dalam jaringan. Kemudian, jenis leukosit diklasifikasikan menjadi 5. Dibagi atas granulosit atau memiliki granulositoplasma yang terdiri dari neutrofil, yaitu memiliki granula yang kecil berwarna merah muda, jumlahnya mencapai 60% dari jumlah sel darah putih, bersifat sangat fagositik dan sangat aktif terhadap bakteri dan virus maupun agen penyebab cedera yang lainnya. Kemudian yang kedua ada eosinofil. Nah, ini memiliki granula yang kasar dan besar berwarna oranye kemerahan. Eosinofil berfungsi sebagai detoksifikasi terhadap histamin dengan cara meningkatkan jumlahnya ketika terjadi alergi seperti asma dan alergi pada kulit atau pada penyakit parasit. Jumlah eosinofil dapat menurun jika terjadi stres yang berkepanjangan. Selanjutnya ada basofil. Nah, ini memiliki granula yang besar dan tidak beratur, berwarna keunguan sampai hitam. Basofil berfungsi mengeluarkan heparin dan histamin. Kemudian pembagian selanjutnya itu ada pada agranulosit atau tidak memiliki granula sitoplasma. Nah, ini terdiri dari limfosit, memiliki inti yang besar, kemudian bersirkulasi dalam darah dan berada di jaringan limfatik dalam jumlah yang besar. Limfosit memiliki fungsi dalam mekanisme tubuh mempertahankan diri atau antibodi terhadap sel yang tidak normal. Contohnya seperti sel kanker, sel yang diserang virus, dan sel jaringan transplant. Kemudian serbuk bunga dan tanaman jamur, bakteri, serta sebagian obat dengan molekul besar. Limfosit terdiri atas limfosit T yang bertugas untuk mempertahankan tubuh dari serangan sel asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan limfosit B yang bertugas untuk menghasilkan dan menyebarkan zat antibodi dalam usaha mempertahankan tubuh dari patogen. Kemudian yang selanjutnya ada monosit. Nah, ini sel darah putih yang berukuran paling besar dengan diameter 2 kali lipat sel darah merah. Monosit memiliki fungsi melindungi tubuh dari infeksi yang bersifat kronis seperti TB maupun tipes. Komponen darah padat selanjutnya adalah keping darah atau trombosit. Nah, trombosit memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak berinti. Masa hidup trombosit berkisar antara 8 sampai 11 hari. Trombosit dibentuk di sumsum merah sumsum tulang. Fungsi utama trombosit adalah membekukan darah ketika terjadi luka dan perbaikan pembuluh darah yang robek. Kemudian, mekanisme pembukaan darah merupakan rangkaian proses yang sangat cepat dan melibatkan trombosit. Nah, mekanismenya itu sendiri adalah trombosit akan pecah apabila menyentuh area yang mengalami cedera. Saat proses perpecahan tersebut, trombosit akan mengeluarkan enzim yang bernama trombokinase. Enzim trombokinase ini nantinya akan memicu perubahan pada protrombin agar menjadi trombin. Perubahan tersebut dibantu oleh ion kalsium. Tahap selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menutupi luka. Selanjutnya adalah komponen darah cair, yaitu terdiri dari plasma darah. Plasma tersusun dari air 90-92% dan zat terlarut seperti protein plasma. Nah, protein plasma ini terdiri dari albumin,
Albumin dibentuk di hati dengan fungsi utama yaitu mempertahankan tekanan osmotik plasma yang normal, selain sebagai pembawa molekul untuk lipid dan hormon steroid. Kemudian ada juga globulin. Nah, ini paling banyak dibentuk di hati dan tersisa di jaringan limfoid dengan fungsi utama adalah sebagai antibodi atau imunoglobulin. Yang selanjutnya ada fibrinogen. Nah, ini dihasilkan di hati. Fibrinogen merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Zat terlarut selanjutnya adalah garam. Garam organik ini berfungsi dalam kontraksi otot, transmisi impuls saraf, pembentukan sekresi, dan mempertahankan keseimbangan pH darah. Zat terlarut selanjutnya adalah nutrien. Ini diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi, panas, dan mengganti serta menyintesis komponen darah dan sekresi tubuh lainnya. Zat terlarut selanjutnya yaitu produk sisa berupa urea, kreatinin, dan asam urat yang merupakan sisa metabolisme protein. Produk sisa ini dibentuk di hati dan dibawa oleh darah untuk dibawa ke ginjal untuk diekskresi. Selanjutnya ada hormon. Nah, ini zat yang disintesis oleh kelenjar endokrin. Hormon secara langsung dihantarkan dari sel endokrin ke dalam darah yang mengangkut hormon ke jaringan target. Zat terlarut yang terakhir ada gas. Nah, ini terdiri atas oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen yang dihantarkan ke tubuh dengan melarutkan diri ke dalam plasma. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan golongan darah dan transfusi darah. Nah, hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan transfusi darah adalah mengetahui golongan darahnya, karena golongan darah manusia berbeda-beda. Dalam memberikan darah, harus disesuaikan golongan darah penerima atau resipien dengan golongan darah pemberi atau disebut donor. Ada 4 golongan darah yang didasarkan pada ada atau tidaknya glutinogen yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Golongan darah itu terdapat golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan juga golongan darah AB. Hal yang perlu diperhatikan saat ingin menyumbangkan darah adalah jenis aglutinogen, sedangkan penerima perlu memperhatikan aglutinin. Aglutinogen A akan digumpalkan oleh aglutinin alfa, sedangkan aglutinogen B akan digumpalkan oleh aglutinin beta. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa golongan darah A dapat menjadi donor golongan darah A dan AB, tetapi dapat menerima dari golongan darah A dan O. Kemudian, untuk golongan darah B dapat menjadi donor golongan darah A dan AB, tetapi dapat menerima darah dari golongan B dan O. Selanjutnya, untuk golongan darah AB hanya dapat menjadi donor golongan darah AB, tetapi dapat menerima dari darah golongan A, B, AB, dan O dengan resipien universal. Sedangkan untuk golongan darah O dapat menjadi donor semua jenis golongan darah, tetapi hanya dapat menerima darah dari golongan O saja, atau donor universal. Dan ini yang terakhir adalah contoh dari sampel golongan darah A, B, AB, dan O. Demikianlah penjelasan materi tentang sistem jantung dan pembuluh darah pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti dengan baik. Tetap terus semangat belajar, rajin belajar, dan tetap di rumah aja, selalu jaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.